Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagi jemaat semua yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sukacita damai sejahtera Tuhan melingkupi bagi kita semua. Walaupun dunia bergoncang, kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat semua bangkit berdiri. Semua katakan, dari topan dunia Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu, baik siang maupun malam gelap Tuhanlah perlindunganmu, niscaya takut lenyap Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Hati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi katakan, ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi, ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun dunia boleh bergoncang Tuhan, kami dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami tidak gontar Tuhan, kami tidak goyah Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu melindungi kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Engkau memberkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, kami mau masuk lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan.
Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Ku bawa kepadamu semua bebanku, sebab hanya Engkau yang sanggup menolongku. Lagi katakan, ku bawa kepadamu semua bebanku, sebab hanya Engkau
Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama katakan. Angkat tanganku, muliakan namamu, ku sembahkan Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya, ku bawa hatiku ke tatap kudus-Mu, ku sembahkan Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya Yesus. Sedalamnya samudra, amin Tuhan, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Haleluya Yesus.
darah Tuhan. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tata kudus-Mu. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dilindungi serta diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Mei, dan semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Semua hanya oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Saudara, doa saya buat kita semua, jemaat GBI Eklesia yang ada di Palu dan juga ada di luar kota, semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ada dalam perlindungan Tuhan, dan juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dan ingat saudara, tetap stay at home. Kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, di mana telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, anak Ferry dan anak Clarinta. Percaya bahwa mereka saat ini sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, senantiasa selalu diberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang nyata di dalam hidup kami. Kami terima anugerah-Mu yang melimpah Tuhan. Kami boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Mei ini Tuhan. Semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh juga beribadah, boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun kami hanya di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang selalu nyata di dalam hidup kami, yang selalu menolong, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saatnya, kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Berbicara buat kami semua Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, dan hidup kami terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan yang baru,
yaitu bulan Mei, dan tema kita pada bulan Mei ini adalah holiness dan wholeness, yaitu kekudusan dan tahan uji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita berbicara tentang kekudusan, maka saya mau katakan bahwa ini adalah mutlak bagi kita semua yang menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Tidak ada tawar-menawar lagi, sebab firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14 bagian B, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jelas saudara, bahwa tanpa kekudusan maka tidak ada seorang pun tanpa kecuali yang akan melihat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua, kita telah menerima karunia-karunia, baik itu karunia kesembuhan, karunia hikmat, karunia melayani. Tetapi saya mau katakan, jika hidup saudara dan saya itu tidak benar dan kudus di hadapan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, saya boleh melihat, jujur saudara, ada beberapa gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang mereka itu begitu alergi untuk berbicara tentang kekudusan. Mereka takut berbicara tentang masalah keuangan, masalah penderitaan. Berarti saudara, ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan. Ingat saudara, bukankah saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus? Kita berdiri di atas firman Allah, di mana firman Allah berkata, katakan ya di atas ya. Berarti saudara, hidup saya dan saudara itu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu yang harus kita sampaikan, itu yang harus kita ceritakan, sehingga orang-orang boleh percaya dan orang-orang boleh diselamatkan. Katakan amin. Saudara, saya berkata demikian bukan berarti saya pribadi dan juga gereja yang dimana kita tertanam ini sudah sempurna di hadapan Tuhan. Tidak saudara, gereja yang sempurna itu hanya ada di sorga saudara. Tetapi saya mau katakan, ini adalah firman Allah, bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara, jadi bagaimana ini saudara? Kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih banyak godaan, masih banyak ujian yang harus kita hadapi, dan kita bisa saja kita itu jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam godaan-godaan itu. Apakah kita harus mengasingkan diri kita, menyendiri begitu saudara? Saudara, ada beberapa doktrin gereja yang mereka lakukan, yaitu mereka menjadi biarawan, mereka menjadi pastor, menjadi suster, di mana mereka mengundurkan diri. Mereka tidak hidup secara sekuler. Tetapi saya boleh melihat bahwa ada begitu banyak mereka pun juga jatuh di dalam dosa. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Tetapi saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Saudara, saya mengajak saudara baca di dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 bagian A. Dikatakan demikian, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara perhatikan, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Efesus 1 ayatnya yang pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, bahkan di dalam Kolose 1 ayat yang keempat dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Saudara, amin, apa yang saudara baca dan saudara dengar, saudara, itu artinya saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Katakan amin. Betapa kita bersyukur kita menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang kudus yang layak untuk melihat Tuhan. Katakan amin. Tetapi bagaimana tadi saya katakan, kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi firman Tuhan berkata, dan apa yang harus kita lakukan, ini yang saya mau bagi buat saudara, yaitu mari saudara kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudara, Tuhan Yesus menekankan, ini adalah salah satu dari 8 ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit, bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, saudara. Jadi yang Tuhan maksudkan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, dan kita sudah bersyukur kita orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita harus memperhatikan hati kita, kemurnian hati kita, motivasi hati hidup kita. Amin, saudara. Saudara, ingat, Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Kita banyak tertipu dengan penampilan luar daripada siapapun juga. Saudara, ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, celakalah kamu, hai orang-orang munafik, orang-orang yang keturunan ular beludak. Yesus tujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan melihat sampai ke dalam hati mereka. Saudara, kalau kita perhatikan, mereka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka itu sepertinya orang-orang saleh, orang yang melakukan dengan disiplin keagamaan mereka. Sepertinya hidup mereka begitu benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan bahwa mereka itu seperti kuburan yang di luarnya bersih, dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kotoran. Saudara, maka kita bersyukur ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, yang Tuhan inginkan supaya hati kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Adakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Amin, saudara. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Bahkan Dia lebih tahu daripada kita mengetahui siapa kita ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang saya mau katakan. Mari saya mengajak kita semua, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, mari koreksi, introspeksi diri kita sendiri, terlebih lagi hati kita, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh melihat Tuhan, dan kita masuk di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Hal yang berikut, saudara, hal yang kedua, saudara, yaitu tentang tahan uji. Saudara, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita semua yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, kita yang adalah orang-orang kudus yang telah melihat Allah. Tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, mari, tadi saya katakan, luruskan motivasi hati kita. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Tetapi kita pun juga semua ada di dalam ujian-ujian. Ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu akan memurnikan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tahan dalam pencobaan, sebab ia yang tahan di dalam ujian, maka mereka akan menerima mahkota kehidupan. Katakan amin.
Saudara dan saya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam ujian, saya mau katakan kita harus bertahan, sebab ada Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, saya umpamakan demikian, saudara. Kita ini adalah seperti sebuah bangunan, di mana fondasinya itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita membangun di atasnya. Itu apakah kita membangun itu berdasarkan materi yang dari emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering, atau bahkan jerami. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika pada waktunya, saatnya akan tiba, maka kita semua akan masuk di dalam ujian. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, jika bangunan yang kita bangun itu terdiri daripada emas, perak, dan batu permata, maka kita akan tahan uji dan kita akan terima keselamatan, kita akan menerima upah, kata firman Tuhan. Tetapi ketika bangunan itu kita bangun di atas materi kayu, rumput kering, bahkan jerami, maka kita akan terbakar dan kita akan menderita kerugian. Tetapi kita diselamatkan, tetapi seperti kita keluar dari dalam api. Saudara, itu saudara bisa baca juga di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi saudara, bagaimana? Saudara, saya mau katakan kita bersyukur kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Biarlah Roh Kudus itu yang memampukan saudara dan saya. Jika kita sendiri, kita pasti gagal. Biarlah Roh Kudus yang selalu menolong kita, mengingatkan kita, menginsafi kita, sehingga kita terus ada di dalam jalan-jalan kebenaran, saudara. Sehingga hidup kita pada akhirnya kita akan masuk pada kerajaan surga. Sekalipun ada ujian, kita harus bertahan, sebab ada mahkota kehidupan yang akan disediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua, dan kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima roti dan anggur. Biarlah lewat perjamuan kudus ini iman kita semakin lagi diteguhkan, dan percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami semua, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang kudus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah-Mu Yesus. Kami dilayakkan untuk boleh melihat Tuhan, melihat kerajaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami masih ada di dalam dunia ini, ketika kami ada di dalam ujian yang Kau izinkan, kami terus mau bertahan bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami, dan kami akan terima mahkota kehidupan bagi yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Terlebih lagi buat jemaat GB Eklesia yang di Palu dan di luar kota. Terima kasih buat berkat-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti itu melebihi kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan itu melebihi kepalamu. Ini adalah cawan biasa, tetapi kita menaruh iman di dalamnya. Percaya Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, di mana dia menjadi serupa dengan manusia. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak berdosa, telah dibuat juga menjadi dosa, agar supaya kami semua dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah mencurahkan darah-Mu. Engkau Allah yang kaya, rela menjadi miskin, supaya kami semuanya diperkaya di dalam-Mu Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami terima pengampunan dosa, kami terima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami anak-anak-Mu. Jamah kami semua. Kami terima kesembuhan. Kami terima kelepasan. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan akan diberikan kelimpahan, yang terikat akan dilepaskan, bahkan yang sedih akan dihiburkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah kami semua. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Kami adalah orang-orang yang telah melihat Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati visi misi gereja ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati gembala sidang, berkati dengan kasih kuasa-Mu yang sempurna, atas kesehatannya, atas pelayanannya, semuanya diberkati Tuhan. Begitu kami semua jemaat-Mu juga Tuhan yang tertanam di GBIG Eklesia di Palu ini Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit, bahkan termasuk virus COVID-19 ini. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami semuanya sehat. Kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih juga kami memberikan persembahan kami, Tuhan, kami mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami tabur, kami akan tuai bersama dengan Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Terima kasih, seperti Engkau telah memberkati, memelihara kami di bulan-bulan kemarin. Hari ini, bulan baru ini, selama bulan Mei ini, kami juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tetap ada di dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara dan arahkan hati saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima cinta kasih dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama kuasa Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, bahkan kita hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mari sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat kebenaran firman yang kami dengar Tuhan. Kami memberkati kami semua Tuhan, bila kami menjadi pelakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila Kau memberkati persembahan ini agar dapat berguna dan dapat Tuhan memberkati setiap pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memberi yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, puji nama Tuhan, kita akan akhiri pada siang hari ini. Mari saya jemput jemaat kita semua bangkit berdiri. And sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art.
bagi jemaat yang ada di rumah semuanya. Haleluya. semua.